Pengertian kurikulum. Kurikulum sebagai mata pelajaran atau subjek. Kurikulum mengandung makna bahwa pada dasarnya kurikulum itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Kemudian ada kurikulum sebagai pengalaman belajar. Ahli kurikulum berpendapat bahwa ia memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Kemudian ada juga kurikulum sebagai program atau rencana pembelajaran. Mengandung makna bahwa kurikulum tersebut merupakan suatu program atau rencana belajar. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama, sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjust, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, sebagai alat pendidik harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian yang terakhir, sebagai alat pendidik harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahannya yang dimilikinya. Kemudian ada komponen kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai dalam pendidikan. Kedua, melalui tujuan yang jelas maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum. Yang ketiga, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya yang kedua ada materi atau isi. Materi atau isi merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai tujuan. Komponen isi atau materi pelajaran kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dalam pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada strategi atau metode. Komponen strategi yang dimaksud adalah strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah atau di madrasah. Kurikulum dalam pengertian program pendidikan masih dalam tahap harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah sehingga mempengaruhi dan mengantarkan anak didik pada tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, kemampuan strategi pelaksanaan memegang peranan penting dalam kurikulum sebagai rencana yang dapat diwujudkan pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Bagi guru, evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerjanya saat ini. Sedangkan bagi pengembangan kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kurikulum. Kurikulum pertama yaitu kurikulum 1947 yang dikenal sebagai rencana pelajaran. Yang kedua yaitu kurikulum 1952 yang dikenal sebagai rencana pelajaran terurai. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 yang dikenal sebagai rencana pendidikan sekolah dasar. Yang keempat yaitu ada kurikulum 1968 yang dikenal sebagai kurikulum sekolah dasar. Yang kelima ada kurikulum 1984 atau kurikulum 1994. Lalu ada yang keenam kurikulum 2006 yang dikenal sebagai KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketujuh ada kurikulum 13 atau dikenal sebagai Kurtilas. Yang
yaitu ada kurikulum merdeka pada tahun 2023. Teori menurut Gladhorn et al. Tahun 2006 dalam Xiaomin tahun 2020. Teori pertama yaitu teori berorientasi pada struktur. Teori ini berfokus kepada analisis dan seleksi komponen atau elemen kurikulum serta hubungan atau pengorganisasian dan urutan antar kelompok tersebut. Lalu yang kedua ada teori berorientasi pada nilai. Teori ini menekankan analisis nilai dan asumsi yang digunakan oleh penyusun kurikulum serta produk kurikulum yang dihasilkan. Yang ketiga ada kurikulum berorientasi pada konten. Teori ini berfokus kepada mekanisme penetapan dan pengorganisasian konten kurikulum yang bisa berlandaskan pada aspek pembelajar atau kurikulum berpusat pada anak, masyarakat, kurikulum berpusat kepada masyarakat, atau materi, kurikulum berpusat pada pengetahuan. Yang terakhir yaitu ada teori berorientasi pada proses. Teori ini menggambarkan dan memberikan rekomendasi mengenai cara seharusnya kurikulum itu dibangun. Yang selanjutnya yaitu ada teori-teori perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu John Amos Comenius pada tahun 1592 mencetuskan yaitu didaktika magna yang bertujuan mengoptimalkan proses pembelajaran siswa. Yang kedua ada Taylor pada tahun 1949 melalui karyanya menguraikan 4 tahapan pengembangan kurikulum yang sistematis, meliputi penetapan tujuan, pemilihan metode, pengorganisasian materi, dan juga penentuan cara evaluasi. Yang ketiga ada Hilda Taba pada tahun 1962 yang menyempurnakan model Taylor dengan memberikan detail spesifik pada setiap tahapannya. Lalu ada yang keempat Harold B. Alberti pada tahun 1962 memberikan perspektif berbeda dengan menempatkan sumber daya pendidikan sebagai komponen utama pengembangan kurikulum, memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian dengan sumber daya yang ada. Lalu yang kelima ada Evelina M. Vicencio pada tahun 1995 sampai 1996 mengajukan 4 tahapan perkembangan yaitu ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mencerminkan fokus perkembangan kurikulum pada abad ke-20 pada perkenalan materi dan metodologi kepada peserta didik. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Yang pertama yaitu faktor perguruan tinggi, yang dimana faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu pendidikan dan ilmu keguruan. Kemudian yang selanjutnya ada faktor masyarakat, yang dimana masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kurikulum yang memiliki andil karena salah satu kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah dunia usaha. Yang ketiga ada faktor filosofis, yang dimana dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Yang pertama faktor psikologis. Sukma Dinata mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan juga psikologi belajar. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor politik, yang dimana memiliki pengaruh dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Karena setiap kali pergantian kursi kepemimpinan suatu negara, maka berganti pula kebijakan sehingga mempengaruhi perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan juga politik. Setelah kita mempelajari terkait pengertian, fungsi, komponen-komponen, dan juga jenis, serta teori dan juga faktor-faktor dari kurikulum tersebut, di sini saya akan membacakan terkait kesimpulannya, yang dimana kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran.
Nah, kurikulum tentunya memiliki berbagai unsur penting seperti tujuan pendidikan, isi atau materi pembelajaran dalam strategi pembelajaran, serta sistem evaluasi yang digunakan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Selain itu juga, kurikulum memiliki berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan seiring dengan perkembangan zaman. Sekian pembahasan kita pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.